Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Berjumpa lagi dengan saya, Lerek Putra Maluku. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas masih tentang Satrio Piningit. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Satrio Piningit sudah ada, sudah muncul, bahkan beliau dikabarkan sudah berbau dengan masyarakat. Namun, beliau sampai hari ini belum diketahui di mana beliau berada. Satrio Piningit ini atau Imam Mahdi di tengah-tengah masyarakat, beliau dikucilkan, beliau difitnah, beliau dihina, diremehkan, beliau sangat direndahkan di tengah-tengah masyarakat. Beliau sangat tidak menerima sebenarnya perlakuan seperti ini. Namun beliau berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuannya, agar beliau tidak memperlihatkan perasaan sakit hati beliau kepada mereka. Beliau manusia biasa, namun beliau karena beliau adalah orang pilihan, hal-hal yang membuat orang lain menjadi tersakiti atau hal-hal yang membuat orang lain tidak suka, beliau selalu menjaga itu. Jadi beliau ini di tengah masyarakat sangat dikucilkan karena penampilan beliau sangat sederhana. Beliau hidup tidak bermewah-mewah, tidak ambisi, tidak rakus, tidak serakah. Beliau selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Sekalipun begitu, beliau masih selalu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi di tengah masyarakat. Beliau juga bingung apa yang harus ia lakukan di tengah masyarakat, apa yang seharusnya diinginkan oleh masyarakat kepada dirinya. Beliau juga tidak mengerti, sehingga beliau hanya selalu bermohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, agar selalu diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, agar beliau bisa menghadapi semua itu. Jadi beliau ini bila mendapat sesuatu yang membuat dirinya tidak tenang, beliau selalu meminta petunjuk, beliau selalu meminta perlindungan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Satrio Piningit ini, sebelum beliau muncul, beliau mengalami berbagai macam cobaan, ujian, tantangan hidup. Begitulah perjalanan sosok utusan yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman. Perjalanannya penuh dengan tantangan,
penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan. Semua yang dialaminya itu membuat jiwanya menjadi besar, menjadi tangguh, menjadi kuat dalam menjalani hidup. Beliau akan muncul di akhir zaman dengan misi yang sangat suci, dengan misi suci, dengan tujuan yang sangat mulia, menyatukan umat manusia yang selama ini terkotak-kotak. Beliau memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Jadi satu peningit ini, kalau menurut pendapat saya secara pribadi, memang beliau sudah ada. Beliau bahkan sudah berbaur di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Begitu sangat rahasianya semesta menyembunyikan beliau, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahuinya, yaitu orang-orang yang sudah tercerahkan, orang yang sudah mencapai kesadaran murni. Mereka mengetahui keberadaan beliau. Mereka tahu di mana beliau saat ini berada. Namun, seperti yang sering saya katakan melalui video saya sebelumnya, bahwa sekalipun mereka sudah mengetahuinya, tidak akan mungkin menyampaikannya kepada orang lain. Dalam arti, mereka tidak akan mengabarkan kepada orang banyak. Karena kenapa? Karena beliau ini saat ini belum ditakdirkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa muncul di tengah-tengah umat. Beliau belum ditakdirkan untuk dimunculkan. Jadi, mereka yang mengetahui hal ini, mereka pun tidak berani menyampaikan itu. Mereka tidak akan bisa mengabarkan kepada orang banyak. Dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Sebab keberadaan satu peningit ini sebagai sosok yang digadang-gadang sebagai pemimpin akhir zaman yang akan memimpin umat manusia, yang akan menyelamatkan umat manusia di akhir zaman, itu bukan main-main. Olehnya itu, mereka yang mengetahui keberadaannya dengan berbagai pertimbangan seperti yang saya katakan tadi, maka mereka tidak akan memberitahukan itu kepada siapapun. Jadi saudaraku, setiap peningit ini di akhir zaman beliau akan muncul. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Cepat atau lambat beliau akan muncul. Beliau akan hadir di tengah-tengah umat, akan memimpin umat manusia, menyelamatkan manusia dari berbagai persoalan hidup, persoalan politik, persoalan moral, sosial, budaya, dan lain-lain. Hanya beliau yang bisa menyelesaikan masalah ini. Karena beliau diberikan keutamaan, keistimewaan, kelebihan yang memang hanya beliau lah yang memiliki itu. Beliau sebagai wakil yang mewakili diri Tuhan semesta alam sebagai penguasa langit dan bumi. Kiranya sampai di sini pertemuan kita di video kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kita diberi keselamatan,
dimudahkan dari segala urusan, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan semoga kita selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.